Kota. Dengan tema hari ini adalah Mari hidup jujur. Kayaknya adik-adik sih sebagian udah tahu ya jujur itu apa. Untuk lebih jelasnya lagi, makanya ikuti terus dari awal sampai sampai selesai. Betul-betul no Skip. skip. Oke adik-adik, selamat beribadah. Dah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Inang percaya kita semua baik-baik dan sehat-sehat. Dan Inang percaya pada hari ini kita bersuka cita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, Inang ingin tanyakan, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Apakah adik-adik sudah berpakaian yang rapi? Karena kita akan menghadap hadirat Tuhan, tetap harus berpakaian rapi. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, alat tulisnya? Baik, puji Tuhan. Berarti adik-adik sudah siap. Inang ingatkan selama ibadah tidak tidur-tiduran, tidak makan dan minum, tetapi kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama kakak dan abang guru sekolah minggu. Oke, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap dong kakak. Senang banget ya adik-adik sudah semangat ya. Kalau gitu kita mau senang-senang dulu karena Happy kan hari iya, ini? hari ini hari Tuhan. Yes. Kita mau nyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mensergap. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Pret, 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 bunyi terompet. Pret, 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 bunyi terompet. Bernyanyi bersama kita semua, itulah tanda lonceng gereja. Pret, pret, pret. Yeay. Wah, seneng banget ya adik-adik yang di rumah masih happy ya Kak, Happy ya? banget dong Masih hari happy ini untuk memuji pastinya. nama Tuhan. Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Selanjutnya kita akan berdoa. Mari kita nyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami perbuat. Tuhan, kami memohon kepadamu, pimpinlah kami dari awal sampai akhir, karena kami akan melakukan ibadah online. Tuhan, berkatikanlah kami agar kami bersungguh-sungguh melakukan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, dan pimpinlah kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Joshua Simanjuntak. Oke adik-adik, kakak mau sapa adik-adik yang di rumah dulu nih ya. Boleh dong, Kak. Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, Tuhan biasa, yes, yes, Wah, luar biasa. Adik-adik yang di rumah masih ingat nggak tema minggu ini apa? Kan tadi Pak Jul ya, tadi Kak Sophie udah dikasih tahu. Di awal. Temanya adalah Mari Hidup Jujur. Oke, seperti lagu yang ini Kak, kita mau diajarkan untuk hati-hati dalam berbicara, Perkataan, apalagi harus jujur ya kan, jadi harus hati-hati. Gak cuman dari mulut sebenarnya ya, hati-hati gunakan tangan, mata, kaki juga. Oke, kalau gitu adik-adik udah pada tahu dong judulnya apa? Udah dong. Hati-hati gunakan tanganmu kan ya? Oke, kalau gitu ayo kita berdiri. Kita nyanyikan lagu hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang leher. Klik. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan semuanya tubuhmu. Trik, trik, ngek, ngok, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Trik, trik, ngek, ngok, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Klik, klik, ngek, ngok, amin. Puji Tuhan.
kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita nyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Katakan Bapa sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Arga Borutolin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya juga. Pasang telinganya ya, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, pada hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin kami, supaya kami bisa fokus, memahami, memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang direnungkan, apa yang disampaikan, dan kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini di Minggu tanggal 31 Oktober 2021 tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Oke, ini ayatnya lumayan panjang ya, tapi kakak harap kalian bisa memperhatikannya. Oke, sudah ketemu Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua ya adik-adik. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan membawakan cerita tentang Ananias dan Safira berkaitan dengan tema untuk minggu ini, yaitu mari hidup jujur. Yang kita ketahui tadi di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 ini, jadi Ananias, ada 2 orang, mereka berpasangan ya, suami istri. Namanya siapa? Ananias dan Safira. Ananias yang laki-laki, Safira yang perempuan. Nah, mereka itu memiliki sebidang tanah. Nah, pada suatu hari mereka menjual tanah tersebut kepada orang lain. Nah, biasanya kan kalau jualan itu ada hasilnya kan? Hasilnya berupa uang, adik-adik. Nah, Ananias dan Safira menyerahkan uang hasil jualannya itu kepada rasul-rasul ya. Tadi ada di Alkitab. Mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Itu sama sebutannya. Nah, itu perbuatan yang baik ya adik-adik ya. Artinya mereka mempersembahkan ke Tuhan. Jadi mereka mempersembahkan hasil jualannya ke murid Yesus. Tapi sayangnya Ananias dan Safira itu berbohong adik-adik. Tidak jujur. Mereka berkata kepada salah satu murid Yesus, itu namanya siapa? Ada yang tahu? Ada yang namanya Petrus. Mereka itu berkata kepada Petrus bahwa mereka menyerahkan semua hasil penjualan tanahnya itu. Padahal yang sebenarnya adalah mereka itu menyimpan sebagian uangnya untuk mereka sendiri. Jadi kalau misalnya nih adik-adik jualan atau ada orang yang jualan harganya 50.000, tapi dikasihnya itu cuma 20.000 atau cuma 30.000, jadi nggak semuanya adik-adik. Itu kan namanya bohong ya, tidak jujur, tidak mengatakan yang sebenarnya. Gitu. Jadi mereka berdua ini menyimpan sebagian uangnya untuk diri sendiri, untuk mereka. Jadi nggak semuanya dikasih ke Petrus itu. Nah, tadi akhirnya lihat kan satu-satu masuk. Pertama Ananias dulu masuk, terus ditanya sekiankah harganya? Betul, dan ternyata beda. Kok bukan gitu, kok bukan yang sebenarnya. Dan mereka apa adik-adik endingnya, ujung-ujungnya dihukum ya, dihukum oleh Tuhan. Ada yang di ayat 5. Kalau di ayat 5 itu di bagian Ananias. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Rebah itu maksudnya
jatuh gitu tiduran, tiba-tiba sudah meninggal, sudah mati gitu. Wah, dari cerita tersebut Tuhan itu mengajarkan kita untuk tidak melakukan kebohongan ya adik-adik, tapi melakukan kejujuran gitu. Adik-adik tahu kan kalau jujur itu apa? Ya, jujur itu sama dengan tidak bohong gitu. Nah, kejujuran itu adalah mengatakan hal yang sebenarnya gitu. Jadi itulah sifat atau karakter yang diinginkan Yesus kepada kita, bukan seperti Ananias dan Safira ini yang mereka itu menutupi apa yang sebenarnya. Mereka menyimpan penghasilannya sebagian untuk dirinya sendiri, seperti itu. Dan dari cerita mereka berdua itu, yuk sama-sama adik-adik kita mau belajar ya bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu punya kemauan gitu untuk ya jujur itu. Kan temanya hari ini mari hidup jujur. Jadi kita tuh punya komitmen gitu, punya kemauan maksudnya ya udah ada niatan dari diri kita sendiri tuh untuk berkata, yang pertama berkata perkataan yang benar atau yang sebenarnya, dan yang kedua juga tidak membohongi siapapun. Mungkin adik-adik pernah ya berbohong. Ayo siapa yang di sini coba yang nggak pernah bohong? Kakak nanya yang nggak pernah ya. Yang nggak pernah bohong siapa? Ada nggak kira-kira? Mungkin rata-rata pernah bohong ya, sama kakak pun juga pernah bohong. Waktu kakak kecil masih sekolah minggu, dikasih misalkan bohong tuh kayak ya nggak berkata sejujurnya. Kalau mungkin di gereja gitu dikasih persembahan sekian tapi ngasihnya sekian. Nah itu hampir sama sebenarnya sama Ananias dan Safira ini gitu. Mungkin adik-adik yang harus ingat, harus ketahui, bisa aja nih kita bohong kepada orang, kepada manusia, kepada teman kita, kepada orang tua, kepada adik kakak kita. Tetapi kita itu nggak bisa loh membohongi Tuhan. Selain tidak boleh berbohong kepada Tuhan, kita sebenarnya juga nggak bisa bohong sama Tuhan. Nah, kalau kita berbohong kepada manusia, kepada teman-teman kita, itu sebenarnya sama aja adik-adik, kita mendukakan hati Tuhan ya, bikin Tuhan sedih, bikin Tuhan ya nggak suka, hampir nggak suka sama kita gitu. Tapi Tuhan, karena Tuhan pemaaf, Tuhan yang baik, mau memaafkan, mengampuni. Nah, kita pokoknya harus ingat, Tuhan itu tahu ya apa yang ada dalam hati kita, di pikiran kita. Bahkan Tuhan tahu sih apa yang adik-adik rahasiakan yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu. Adik-adik doang yang tahu, tapi Tuhan juga tahu gitu. Nah, kalau kita melihat di cerita Ananias dan Safira ini, mereka itu langsung ya Tuhan itu langsung membunuh ya. Mereka itu langsung terbunuh di tempat itu juga. Wow, bayangkan, serem juga ya. Tapi itu maksudnya bukan nanti adik-adik malah takut, nggak mau bohong, takut mati gitu, takut dihukum Tuhan separah itu. Tapi Tuhan yang maha pengasih, Tuhan itu penolong, Tuhan itu maha pemaaf. Maksudnya ini tidak akan pernah mau melihat anak-anaknya berbohong atau menjadi seorang pembohong adik-adik. Nah, makanya itu Tuhan langsung mengambil tindakan pada saat itu. Pada zaman dahulu yang ada di Kisah Para Rasul ini, mereka ini semua termasuk Ananias dan Safira, ada Petrus juga. Ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Kalau adik-adik baca di ayat sebelumnya, di pasal 4, nah itu memang diwajibkannya itu hidup mereka, jemaat pada saat itu
memberikan hasilnya gitu loh. Nah, di sini bisa dijelaskan Tuhan itu justru mengambil tindakan karena Tuhan itu sayang sama mereka. Tuhan itu mengambil tindakan yang tepat karena cara hidup jemaat di kisah para rasul ini ya memang harus membagi-bagikan, membagi rata hasil penjualannya kepada rasul. Nah, sekali ada yang tidak mematuhi, ya memang karena Tuhan kita adil juga, didapatkanlah hukumannya seperti itu. Nah, adik-adik kan tidak mau ya dihukum ya. Hukuman tuh nggak harus dihukum mati ya, dihukum kalau zaman sekarang ya dihukumnya misalkan dapat uang jajan nggak disisain, nggak ditabung, nah besoknya bisa aja dihukumnya tuh nggak dikasih uang jajan lagi gitu loh. Hukum-hukum hal-hal kecil juga bisa jadi hukuman gitu. Kalau yang mau lagi kita bahas ke hal yang lebih besar lagi, itu kalau hukum-hukum ya kalau penjahat ya, kalau pencuri itu kan bohong juga kan. Nah, bisa ditangkap polisi terus masuk penjara. Nah, itulah mereka menerima hukuman. Nah, itu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu mau kita bersikap jujur, tidak seperti Ananias dan Safira ini, karena mereka ini tidak bersikap jujur dalam hal sekecil pun. Jadi kalau adik-adik ada yang merasa hatinya senang dan ada yang nggak disukai, ada yang mungkin adik-adik sedang nggak enak rasanya, itu sebenarnya harus diungkapkan gitu supaya tidak menyakiti atau mengecewakan orang lain gitu. Karena kalau misalkan kita berbohong itu lebih sakit loh, lebih menyakitkan orang lain gitu. Nah, Tuhan itu tahu apa yang kita rasakan. Jadi dan yang dilihat dari Ananias dan Safira, Tuhan melihat Ananias dan Safira ini bukan masalah besar kecil jumlahnya itu loh, hasil jumlah uang yang diberikan, tapi sikapnya itu, yang perkataannya itu yang Tuhan tidak suka. Kenapa sih harus berbohong gitu, yang makanya mereka mendapat hukuman langsung gitu. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus berkata jujur, karena kan kita tadi sudah mau belajar nih, mau berkomitmen, punya niat untuk berkata jujur. Nah, supaya juga hari-hari kita itu menyenangkan hati Tuhan, ya kan. Kalau Tuhan Yesus kan gak suka, maksudnya gak suka itu tidak mengharapkan anak-anaknya tuh bohong. Jadi kita harus menyenangkan hati Tuhan, salah satunya dengan cara apa adik-adik? Berkata jujur. Ya benar, kiranya adik-adik firman Tuhan hari ini memahami intinya ya. Adik-adik bukan berarti langsung takut gitu seperti Ananias dan Safira ini karena langsung dihukum mati. Memang terlihatnya serem banget, tapi yang dapat diambil adalah Tuhan Yesus itu justru sangat sayang sama kita, sehingga Tuhan Yesus itu langsung mengambil tindakan, dan Tuhan Yesus dan kita pun harus menerima hukuman lah, istilahnya tuh hukuman, menerima dan bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat. Maka dari itu adik-adik ya, dari sekolah minggu sudah diajarkan untuk tidak berbohong atau berkata jujur. Jadi kita bisa deh melakukan firman Tuhan ini sesuai dengan tema kita, yaitu mari hidup jujur ya adik-adik. Oke? Nah, sekarang kakak punya tugas ya untuk adik-adik kelas kecil, kelas besar, dan kelas para remaja. Kalau untuk kelas kecil itu nanti kakak mau kasih gambar. Kalian udah lama kan gak mewarnai adik-adik ya? Nanti kalian adik-adik kelas kecil mewarnai gambar tentang Ananias dan Safira ini ya. Nah, lalu untuk yang kelas besar dan kelas para remaja, kakak punya pertanyaan.
Kakak punya ada dua soal. Yang pertama menyebutkan sifat-sifat tokoh Ananias dan Safira dan alasannya. Misalkan gini, adik-adik tahu Ananias itu berbohong, Ananias itu tidak jujur. Nah, tapi tidak jujurnya tuh karena kenapa sih? Tadi udah kakak jelaskan dan ada di Alkitab juga ya, ada di ayat ini. Dan yang kedua, adik-adik tolong sebutkan contoh perbuatan jujur adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari. Udah tahu contohnya ya berkata jujur, jadi memberikan persembahan semuanya. Terus apalagi dan seterusnya adik-adik tolong sebutkan ya. Oke. Itu tugas-tugasnya, jangan lupa untuk dikerjakan karena kayaknya masih sebagian, masih belum semuanya yang nggak mengumpulkan tugas. Jadi kalau memang ada waktu, tolong ya sempatkan juga untuk mengerjakan tugas ini ya adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah selesai firman Tuhannya. Boleh ditutup Alkitabnya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami anak-anak-Mu mau berkomitmen ya Tuhan untuk selalu berkata jujur, berkata yang sebenarnya ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami ingin melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus berkati sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Kak Arga yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini yang luar biasa. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita nyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong apa? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kita nyanyikan dari awal. Senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Untuk itu kakak ajak adik-adik yang di rumah memberikan persembahannya. Jangan lupa nanti setelah persembahan dikumpulkan dan diberikan ke guru sekolah minggu ya adik-adik. Oke. Itu mari kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami Tuhan mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Yes. Sudah selesai adik-adik ibadahnya. Iya. Terima kasih yang sudah mengikuti, diikuti teruskan ya. Iya dong. Dari awal nggak dipotong-potong kan ya? No skip pastinya. Tuh. Untuk itu tadi ada tugas gak ya kak? Ada dong. Ada. Ada dong. Nah, yang nanya tuh harus ikutin ibadah supaya tahu ada tugas Iya. atau enggak. Betul, untuk absennya jangan lupa juga Di komen. komen. Oke deh adik-adik, minggu depan masih Masih ada. ada. Masih ada untuk anak-anak kelas kecil sama kelas besar masih ada online ya. Jadi dipantengin terus Betul, YouTube-nya, betul. oke? Betul. Dilihat terus supaya bisa mengikutinya. Betul. Oke deh adik-adik. Demikian juga nih adik-adik, yang kita tidak pernah nih melupakan protokol kesehatan kita, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker nih, ada masker nih. betul yang betul ya, hidungnya harus ketutup juga, Iya, betul. sampai dagu juga ketutup. Oke. Yang kedua nih, apa? Jaga jarak. Menjaga jarak, betul sekali. Yang ketiga, Mencuci tangan. jangan lupa. Habis itu selain menjaga jarak, menjauhi Kerumunan. Nah, ini jawaban nih. Keempat, Oh. Dan yang terakhir, memanjatkan doa. doa Iya. kepada Tuhan Tuhan. Yesus supaya virus ini, Cepat pandemi ini selesai. Cepat betul selesai. sekali. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. selamat hari Minggu. Shalom.